Bu Joko! Ada apa, Bu? Bu Joko punya es? Halo pemirsa, apakah Anda pernah menggali lubang? Lah, lu nggak lihat gua lagi ngapain? Oh iya, atau seberapa sering Anda menggali lubang? Lu nggak pernah ngerasain sih susahnya jadi kami. Tiap mau boker harus gali lubang dulu, bogel. Sedih amat, sepertinya Anda perlu toilet baru. Mau toilet baru cuma 6.000? Nah, jadi begini ya guys. Sejak tahun 1960-an, negara besar Uni Soviet dan Amerika Serikat telah melakukan perang dingin, dan keduanya berlomba-lomba menciptakan teknologi yang canggih. Kedua negara ini berlomba-lomba menggali ke perut bumi. Karena katanya kalau lomba makan kerupuk itu nggak asik. Jadi lomba menggali ke perut bumi aja biar greget. Nah, biar greget lagi, putar dulu intronya. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Aku lupa. Dalam lomba ini, Uni Soviet kalah start dengan Amerika, di mana Amerika lebih dulu melakukan pengeboran pada tahun 1966 di pesisir Pasifik Meksiko dengan nama Project Mohawk. Dari pengeboran ini, para peneliti Amerika berhasil menembus laut sedalam 3.600 meter. Nah, mendengar berita tersebut, masyarakat Uni Soviet merasa tersaingi. Wah, kita nggak boleh kalah nih dari tetangga sebelah. Tetangga sebelah udah beli toilet baru yang hanya 6.000. Mau toilet baru cuma 6.000? Dan akhirnya Uni Soviet mulai melakukan pengeboran pada tahun 1970-an di semenanjung Kola Murmansk, ujung utara Rusia. Pengeboran ini berdiameter kurang dari 23 cm dengan kedalaman 12 km dan berbentuk bulat. Kayak balon. Tapi banyak bulunya. Nah, kemudian lubang tersebut diberi nama Kola Super Deep Borehole, yang mana lubang ini melebihi titik terdalam di bumi yaitu Palung Mariana, yang memiliki kedalaman 11 km. Lalu, untuk apa manusia menggali sedalam itu? Nah, ternyata mereka melakukan galian tersebut tidak lain untuk mengetahui lebih lanjut elemen-elemen yang ada di dalam perut bumi. Lalu, apa saja yang ditemukan sepanjang 12 km di dalam perut bumi? Nah, sepanjang 7 km pertama, para ilmuwan menemukan fosil dari 24 organisme bersel satu yang telah punah. Mereka juga menemukan bebatuan yang berasal dari 2,7 miliar tahun yang lalu. Ternyata batu itulah yang menghalangi masyarakat Uni Soviet untuk menggali lebih dalam. Karena batu tersebut lebih panas dari dugaan para ilmuwan. Bahkan Limbat pun tidak sanggup memainkan batu itu. Para ilmuwan memprediksi batu tersebut hanya memiliki suhu 100 derajat Celcius, tapi batu itu memiliki suhu 180 derajat Celcius. Selain itu, para ilmuwan juga menemukan air tanah yang berasal dari hidrogen dan oksigen, hingga temperatur udara yang sangat ekstrim sekitar 180 derajat Celcius di kedalaman 12 km. Proyek ini kemudian resmi ditutup pada tahun 2005, dan kini Kola Super Deep Borehole hanya menyisakan tutup besi berkarat di antara puing-puing bekas penambangan yang terbengkalai. Yang jadi pertanyaan, apakah proyek ini akan dilanjutkan atau tidak? Jangan tanya saya juga masyarakat, Pak. Tanyanya ke penyelenggara pemilu yang harus sosialisasi, Pak, bukan ke kami. Mungkin seiring dengan berkembangnya teknologi, suatu saat proyek ini akan dilanjutkan. Karena masih banyak misteri-misteri yang belum terpecahkan oleh ilmu pengetahuan. Sekian dari kami, kekurangannya mohon dimaafkan dan salam.